Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Saya berdoa kiranya saudara dan seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam rangkaian episode Dewasa Rohani, di mana melalui rangkaian episode ini, kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi orang-orang percaya yang memiliki kedewasaan rohani. Untuk episode kali ini penekanan pada bagian bertambah teguh dalam iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman adalah salah satu konsekuensi atau suatu hal yang harus kita lakukan setelah menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, seseorang harus semakin teguh, semakin kuat, dan semakin bertambah imannya. Iman yang bertambah berarti kita mengalami perubahan. Kita berkembang dari bayi menjadi dewasa, dari junior menjadi senior, dari lemah menjadi kuat, dari kecil menjadi besar, dari yang dulunya jauh menjadi dekat dengan Tuhan. Bahkan pertumbuhan itu membawa kita menuju ke arah kesempurnaan. Hal pertumbuhan ini harus kita alami dalam mengikuti Yesus, dan bukan sebaliknya. Setelah menerima Yesus, keadaan kita tidak berubah, tetap statis, tetap sebagai bayi dalam iman. Kita tidak akan bisa berbuat banyak jika tetap sebagai bayi dalam iman. Kita tidak akan bisa berdampak secara luas karena bayi terbatas kemampuannya. Bayi tidak mungkin melakukan tugas-tugas orang dewasa. Bayi tidak mungkin melayani, tetapi dilayani. Sebab itu, jangan selamanya menjadi bayi dalam iman kepada Yesus. Setelah mengenal Yesus, kita harus bertumbuh dalam iman supaya menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Bertumbuh semakin teguh dalam iman berarti kita semakin percaya kepada Yesus. Kita tidak mudah digoncangkan oleh ajaran-ajaran lain. Kita tidak ragu akan pilihan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman adalah suatu proses dalam jalan kehidupan kita. Proses pertumbuhan ini berlangsung terus sampai kita mencapai umur dewasa, sampai kita sudah berusia senja. Proses pertumbuhan itu tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan kehidupan di dunia ini, berapapun usia kita dan apapun status kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh dalam iman. Tentu saja kita harus rajin membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan. Hal ini dilakukan melalui pembacaan Alkitab setiap hari, namun bukan sekedar membaca. Kita juga perlu mempelajari firman Allah secara sistematis. Pertumbuhan iman akan terjadi dalam diri kita bila kita juga mempraktekkan iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia sekuler kita. Sebagai garam dan terang dunia, kita tidak diminta untuk menarik diri dari dunia. Malah sebaliknya, kita dituntut untuk tetap ada di dalam dunia untuk menerangi dan menggaraminya. Iman Kristen tetap relevan dengan perkembangan dan lingkungan dunia saat ini. Kita perlu ada di tengah dunia untuk menjadi saksi Tuhan dan menerapkan atau mengaplikasikan iman kita sebagai sarana untuk melatih iman kita. Karena setiap orang harus melatih imannya sendiri, dan dengan latihan itu, seperti olahragawan yang terlatih,
maka iman kita akan semakin teguh. Mari saudara, siapkan hati saudara, kita berdoa. Ini kerinduan kami ya Tuhan, supaya iman kami tidak hanya puas menjadi bayi rohani, tetapi iman kami terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa, dan tetap teguh menjalani kehidupan ini, serta mampu menjadi terang dan garam dunia dengan mempraktekkan iman kami di tengah-tengah kehidupan dunia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini, Tuhan berikan kemampuan untuk menjalani proses pertumbuhan iman, sehingga makin teguh dan tidak mudah tergoyahkan. Juga untuk mereka yang saat ini sedang di persimpangan jalan, sedang mengalami kebimbangan, keraguan, kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.